Desa di tepi kali. Kali Wungu mengalir tenang di pinggiran desa Sumber Asih, airnya coklat kehijauan, membelah dua bukit yang ditumbuhi bambu rapat. Di sanalah rombongan KKN dari Fakultas Ilmu Sosial ditempatkan selama 6 minggu, 7 mahasiswa, 1 rumah panggung tua, dan 1 larangan yang selalu diucapkan penduduk setengah berbisik, jangan macam-macam sama kali itu. Malam pertama, Pak Karto, sesepuh desa yang wajahnya seperti kulit kayu yang mengelupas, duduk bersila di teras sambil menghisap tembakau linting. Tahun 47, katanya, tentara Belanda masuk lewat hilir. Katanya mencari gerilyawan. Yang ditemukan cuma warga biasa. Digiring ke tepi kali, ditembaki. Ia diam sejenak, matanya menerawang ke arah air yang berkilau kena cahaya bulan. Ada 1 keluarga yang lolos naik sampan kecil bapak, ibu, 1 anak masih balita, sama beberapa tetangga. Di tengah kali, si anak balita kenapa buang kaleng biskuit isi perhiasan ibunya ke air. Kaleng itu nggak pernah ketemu sampai sekarang. Kenapa dibuang, Pak? Tanya Sinta, salah satu mahasiswi. Pak Karto hanya menggeleng. Itu yang orang tua dulu nggak pernah bisa jawab. Mimpi. Damar, mahasiswa jurusan antropologi yang paling banyak mencatat cerita Pak Karto malam itu, mulai bermimpi 3 hari kemudian. Dalam mimpinya, ia berdiri di air sedalam pinggang, kali yang sama namun airnya jernih seperti kaca. Di dasarnya, terang benderang meski tak ada matahari, tergeletak sebuah kaleng biskuit berkarat, setengah terkubur pasir, di dekat batu berbentuk kepala kerbau yang menyembul dari permukaan hilir jembatan bambu. Suara perempuan berbisik, lembut, hampir seperti Nina Bobo, ambil. Kembalikan. Ambil. Kembalikan. Damar terbangun dengan jantung berdebar dan mulut terasa asin seperti habis menelan air kali. Ia menceritakannya ke teman-temannya keesokan paginya, setengah bercanda. Tapi malam berikutnya mimpi itu datang lagi. Dan lagi. Setiap kali, gambarnya makin detail, posisi batu, kelokan akar bambu, bahkan warna karat ditutup kaleng. Yang membuat teman-temannya merinding bukan mimpinya, melainkan kebiasaan baru Damar. Ia mulai mengigau dalam bahasa yang tak seorang pun kenali, campuran Jawa kuno dan Belanda patah-patah, padahal Damar tidak pernah belajar bahasa Belanda seumur hidupnya. Peringatan. Itu bukan mimpi biasa, kata Pak Karto ketika Bagas, teman sekamar Damar, menceritakan semuanya sambil setengah takut ditertawakan. Wajah Pak Tua itu mengeras, jauh berbeda dari nada bercerita santainya malam pertama. Kaleng itu bukan harta karun, Nak. Itu kunci. Ia menatap tajam ke arah Bagas. Jangan biarkan temanmu turun ke kali. Apalagi malam hari. Apalagi sendirian. Kunci apa, Pak? Pak Karto hanya menggeleng, seperti tahun-tahun sebelumnya ketika ditanya alasan si balita membuang kaleng itu. Ada batas cerita yang ia atau siapapun di desa itu tak pernah berani lewati. Sinta dan Anggun bergantian menemani Damar tidur, berusaha membangunkannya setiap kali ia mulai mengigau. Tapi Damar berubah. Ia jadi pendiam, matanya cekung, dan di sela obrolan biasa ia sering menyebut nama yang tak pernah ia dengar sebelumnya, Yekemut Haete Teruggeven. Aku harus mengembalikannya. Anggun, yang kebetulan pernah kursus bahasa Belanda dasar, menerjemahkannya dengan tangan gemetar. Embah Wangi. Di ujung desa, jauh dari rumah-rumah lain, tinggal seorang nenek yang oleh warga hanya disebut Embah Wangi. Usianya tak seorang pun tahu pasti. Ada yang bilang 80, ada yang bilang lebih dari itu. Ia nyaris tak pernah keluar rumah. Suatu sore, saat Damar entah kenapa mengarahkan langkahnya ke gubuk itu tanpa sadar, Embah Wangi sudah menunggu di depan pintu, seolah tahu ia akan datang. Kamu yang mimpi kaleng itu, katanya, bukan pertanyaan. Damar mengangguk kaku. Embah Wangi menatapnya lama, lalu suaranya pecah, aku anak yang buang kaleng itu. Hening panjang. Damar merasa dunia di sekelilingnya menyempit. Waktu itu aku belum genap 3 tahun, lanjut Mbah Wangi, tangannya gemetar memegang tongkat. Tapi aku ingat semuanya, seperti baru kemarin. Bukan perhiasan yang ibuku masukkan ke kaleng itu, Nak. Ada juga sebilah keris kecil pusaka warisan mbahku. Malam sebelum kami kabur,
para tetua desa yang tertangkap sempat mengucap sumpah sebelum ditembak. Mengutuk komandan Belanda yang memimpin pembantaian itu, mengikat rohnya di kali itu selamanya, supaya dia tidak pernah pulang ke negerinya, tidak pernah tenang. Keris itu jadi penambatnya. Ibuku menyimpannya, takut disita, lalu dia sisipkan ke kaleng bareng perhiasan. Kenapa dibuang, Embah? Karena tengah malam itu disampan, aku anak kecil yang gak ngerti apa-apa dengar suara memanggil dari air. Suara laki-laki, medok Belanda. Aku takut, aku buang kaleng itu ke arah suara biar suaranya berhenti. Mbah Wangi menggenggam tangan Damar erat-erat. Aku sangka aku menyelamatkan keluargaku. Tapi yang sebenarnya terjadi, aku mengunci penambat itu di dasar kali dan sejak itu dia nggak bisa pergi kemana-mana. Tapi dia juga nggak bisa dikalahkan selama kaleng itu ada di air. Damar merasa mual. Mimpi saya, suara ibu yang menyuruh saya ambil dan kembalikan. Itu bukan suara ibuku, potong Mbah Wangi, matanya berkaca-kaca. Aku sudah tua, tapi telingaku masih ingat suara ibuku. Suara di mimpimu itu suaranya dia. Komandan itu. Dia sudah puluhan tahun coba memanggil siapapun keturunan kami buat mengangkat kaleng itu dari air. Karena begitu keris itu keluar dari kali penambatnya lepas. Yang tak terduga. Malam itu Damar tak kembali ke rumah singgah. Bagas, Sinta, dan Anggun mencarinya panik hingga ke tepi kali, membawa senter dan tali. Firasat mereka benar, jejak sandal Damar berhenti tepat di batu berbentuk kepala kerbau yang selama ini hanya ada dalam mimpinya. Namun nyata berdiri di sana, menyembul dari air hilir jembatan bambu, persis seperti gambaran yang berulang kali diceritakannya. Mereka menemukan Damar berdiri di air sepinggang, wajahnya tenang, aneh, seperti orang yang sedang berjalan dalam tidur namun matanya terbuka lebar. Di tangannya, sebuah kaleng biskuit berkarat. Damar, teriak Anggun. Damar menoleh perlahan. Suaranya keluar, tapi bukan suaranya. Berat, medok, campuran Jawa dan Belanda yang patah-patah, eindelijk. Bedankt. Akhirnya. Terima kasih. Bagas nekat menerjang ke air untuk menariknya, tapi arus yang tadinya tenang tiba-tiba berubah deras tanpa sebab, mendorongnya mundur ke tepian hingga terjungkal. Ketika ia berhasil bangkit dan menoleh lagi, Damar sudah tenggelam sepenuhnya, tak ada percikan, tak ada teriakan. Seolah air menelannya bulat-bulat dalam sepersekian detik. Warga desa baru menemukan jasadnya 3 hari kemudian, tersangkut akar bambu 2 kilometer di hilir. Tak ada luka. Paru-parunya penuh air kali, tapi menurut dokter puskesmas, ususnya juga penuh pasir sungai seolah ia telah tenggelam berkali-kali, bertahun-tahun, dalam hitungan menit. Yang ditinggalkan. Kaleng itu tak pernah ditemukan lagi. Yang tertinggal di genggaman Damar saat jasadnya diangkat hanyalah tutup karatnya saja, kosong. Mbah Wangi meninggal 2 minggu setelah pemakaman Damar, tenang di tidurnya, warga bilang itu wajar, usia sudah lanjut. Tapi Anggun, yang sempat menemuinya sekali lagi sebelum kepergian nenek itu, tak pernah bisa melupakan kalimat terakhirnya. Bukan Damar yang pulang dari kali malam itu, Nak. Yang pulang cuma badannya. Anggun tak pernah cerita ke siapa-siapa soal itu. Bukan karena tak percaya. Justru karena, 2 bulan setelah kembali ke kota, ia menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal, dikirim tepat pukul 3 dini hari. Yeke mut haete terugeven. Aku harus mengembalikannya. Malam itu, untuk pertama kalinya, Anggun bermimpi tentang sebuah kaleng biskuit berkarat, tergeletak di dasar sungai yang jernih seperti kaca, di dekat batu berbentuk kepala kerbau.